Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran menikah dijelaskan dalam ayat 32 sampai dengan 33 surah An-Nur. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Asbabun Nusul ayat 33 surah An-Nur. Bersumber dari Abdullah bin Subai dari ayahnya, dia berkata, aku atau Subai adalah budak milih Hawaitib bin Abdul Uzza. Kemudian aku meminta dimerdekakan kepadanya dengan suatu perjanjian tertentu. Namun permintaanku itu ditolaknya. Maka turunlah ayat walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat sampai dengan mim ba'di ikra'ihinna ghafurur rahim. Hadis riwayat Ibnu Sakan di dalam kitab Ma'rifat As-Sahabah. Sumber kedua, Jabir bin Abdullah berkata bahwa Abdullah bin Ubay telah berkata kepada budak perempuan atau jariyah miliknya, pergilah melacur, berikan kepada kami hasilnya. Maka Allah menurunkan ayat wala tukrihu fatayatikum alal bighai in aradna sampai dengan mimbadi ikra'ihinna ghafurur rahim. Hadis riwayat Muslim. Sumber ketiga, Jabir bin Abdullah berkata bahwa ada dua orang budak perempuan atau jariyah, yaitu Masikah dan Amimah. Kedua budak perempuan tersebut milik Abdullah bin Ubay. Mereka berdua mengadu kepada Rasulullah SAW
karena dipaksa untuk melacur oleh majikannya itu. Maka Allah menurunkan ayat wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna sampai dengan mim ba'di ikrahihin ghafurur rahim. Hadis riwayat Muslim. Sumber keempat, Jabir berkata bahwa Masikah itu budak perempuan milik seorang Ansar. Ia mengadu kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya majikanku memaksaku untuk melacur. Maka turunlah ayat wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna sampai dengan mim ba'di ikrahihin ghafurur rahim. Hadis riwayat Hakim. Sumber kelima, Ibnu Abbas berkata, dahulu pada zaman Jahiliyah, Abdullah bin Ubay memiliki seorang budak perempuan yang berzina. Maka ketika zina diharamkan, dia berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan berzina selama-lamanya. Maka turunlah ayat wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna sampai dengan mim ba'di ikrahihin ghafurur rahim. Hadis riwayat Al-Basar dan Tabrani. Sumber keenam, bersumber dari Ikrimah bahwa Abdullah bin Ubay memiliki dua budak perempuan, namanya Masikah dan Mu'azzah. Keduanya dipaksa untuk melakukan zina atau melacurkan diri. Salah seorang dari mereka berkata, jika itu baik, maka kamu telah memperoleh hasil yang banyak darinya. Tetapi jika tidak baik, maka aku harus meninggalkannya. Maka Allah menurunkan ayat wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna sampai dengan mim ba'di ikrahihin ghafurur rahim. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur.